Oke, Oke, ya, selamat siang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Waalaikumsalam. akan lanjut buku Living Good bab 3. Jadi yang kemarin terkait WKB bisa di itu sendiri ya. eh, apa namanya baca dari buku Mekanika Kuantum. Nah, jadi sekarang kita akan belajar terkait metode matriks untuk menghitung stabilitas. Nah, ini tapi stabilitas di sini itu bukan untuk akselerator yang modelnya kayak siklotron sebetulnya. Jadi ini untuk akselerator dengan yang ada sektor-sektornya. Jadi misalnya jadi akselerator dengan sektor. Jadi kalau kalau siklotron itu nggak ada sektornya, cuma satu aja. Maksudnya kita nggak bisa memisahkan bagian misalnya magnet sebelah kanan dengan magnet sebelah kiri itu nggak bisa gitu ya. Jadi dia itu satu satu kesatuan gitu. Nah ini bisa kita pakai kalau yang dengan sektor itu misalnya setahu saya sih teman saya itu yang sudah pasti itu ya sinkrotron. Eh, sik- Kalau siklotron ring siklotron bisa juga kali ya. Hmm, yang dua itu kayaknya teman saya itu ada yang coba tanya Mas Taufik ya. Setahu saya Mas Taufik itu kan disertasinya desain mikrotron. Jadi setahu saya kayaknya sih punyanya Mas Taufik itu juga bisa dibagi-bagi jadi beberapa sektor gitu. Nah, yang spesifik di sini yang kelihatan jelas nanti akan kita bahas itu di sini adalah sinkrotron. Jadi sektornya misalnya bentuknya kayak gini. Misalnya si sinkrotronnya punya 4 magnet dipol, punya 4 magnet pembelok ya, bending magnet ya. Oke. Jadi kayak gini ya. Nah, yang dimaksud sebagai satu sektor kalau di buku ini itu adalah komponen ini. Ini satu sektor. Jadi misalnya partikelnya mulai dari sini gitu misalnya. Ya, ada boosternya itu ya dari dalam. Terus ini sektor pertama, terus ini sektor kedua, ini sektor ketiga, ini sektor keempat. Di nanti. Jadi ini tekniknya dipakai untuk akselerator yang semacam ini. Jadi kita gampangnya kita bisa eh, pecah gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa ngitung di kita bisa dapat informasi itu cukup dengan ngitung di salah satu sektor saja, nggak perlu semuanya. Seandainya dia identik gitu. Kalau siklotron nggak bisa karena nggak ada bagian ininya nih. Jadi dia dia murni magnet doang kan. Jadi kita nggak bisa bilang dia itu bermula di sini, berakhir di situ tuh agak susah. Karena semua titik bisa jadi titik awal. Nah, kalau di sini jelas mana yang jadi awal, mana yang jadi akhir. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Saya kira enggak ya. Nah, terus sedikit pengingat terkait matriks. Pertanyaan dulu, di sini ada yang lupa nggak terkait operasi matriks? Aljabar linear lupa nggak? Kalau masih ingat saya lewati. Aku masih ingat. Nurul ingat terkait rumus-rumus ini? Eh, yang matriks Mas yang ini. Nah, matriks ingat ya, jadi operasi ini ingat ya.
Ya, Iya, jadi Mas intinya Rian. matriks itu sebetulnya cuma dari persamaan linear gini aja. Misalnya saya punya titik awal X1, Y1. Nanti dapat X2, Y2 dari relasi ini misalnya. Persamaan linear namanya. Nah, terus kalau udah diketahui X2, Y2, kita bisa ngitung X3, Y3 dengan persamaan ini. Nah, sekarang ditanyakan hubungannya X3 dengan X1, Y1, terus Y3 dengan X1, Y1 itu apa? Kita bisa kerjakan cukup dengan substitusi seperti ini. Nah, substitusi seperti ini itu ternyata ngikutin bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas. Itu seperti ini. Jadi dari X1 jadi X2, ini suatu matriks persegi. Dari X2 ke X3, dari titik 2 ke titik 3 dengan ini. Nah, kemudian dari 1 ke 3. Nah, jadi ini kan pertama 1 ke 2, 2 ke 3, terus ini 1 ke 3. Berarti ini C ini matriks C terkait dengan matriks B dengan matriks A. Nah, kita bisa substitusi, ternyata aturannya seperti ini. Ya, kalau substitusi seperti ini. Nah, terus perkaliannya seperti apa? Kita ngikuti yang di atas ini. Jadi perkalian di sini adalah demikian rupa sehingga hasilnya harus sama dengan seperti yang di atas. Ya, dapat ya aturan yang biasa, B11 kali A11, B12 kali A21, dapat pojok kiri. B11 A12 kali B12 A22 dapat pojok kanan atas. Dan seterusnya. Kalau dituliskan dalam bentuk indeks, jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau suatu ketika lihat ada banyak indeks-indeks, ya dia itu sebetulnya hanya persamaan linear aja. Nah, jadi karena kita analisis pakai metode matriks ya, kita pengennya itu eh, so- operasi apa istilahnya ya, perubahan posisi dan perubahan kecepatan dari partikel dari titik equilibriumnya itu cukup dilakukan dengan perkalian matriks saja. Nah, jadi kita yang pertama dianalisis di sini adalah terkait dengan eh, osilasi betatron yang arah Z. Ini di buku. Jadi ini persamaan osilasinya itu terhadap sumbu Z. Eh, yang radial kayaknya tidak dibahas di sini. Jadi maksudnya kalau dilihat dari datar, ini sumbu Z-nya ya. Ini pergerakan partikel arahnya ke sini, dia nanti akan kelihatan bergerak osilasi. Kalau dia stabil. Nah, kita itu pengen tahu syaratnya stabil itu seperti apa gitu. Jadi criterion of stability. Kalau ini stabil, kalau nggak stabil ya kayak gini lah ya. Nah, lama-lama membesar. Kalau stabil dia amplitudenya nggak terus-menerus membesar. Oke. Jadi kita masih ingat persamaan osilasi betatron arah aksial itu diberikan oleh persamaan ini. Dengan N-nya adalah indeks medan ya, field index. Ini untuk bagian magnet. Jadi kalau yang tadi di gambar saya tadi itu, ini di bagian sini. Di partikelnya apa persamaan ini berlaku di wilayah ini saja. Yang N adalah field index dari magnet ini. Oke. Terus omega, omega itu P per R. Jadi kita anggap karena ini osilasi bagian aksial, ini itu di jari equilibrium dan dia konstan. Ini kecepatan azimut atau kecepatan tangensial ya, konstan. Oke. Nah, kita kan kalau yang persamaan yang di atas tadi itu kan
terhadap waktu ya turunannya ya ini kan. Kita kita tahu bahwa eh, lintasan yang dilewati itu sama dengan L sama dengan V kali T. Jadi ddt sama dengan E kayak gitu. Kita bisa substitusi ke persamaan ini 314. Ah, jadi ya tinggal substitusi biasa ya. Eh, jadi V kuadrat, D kuadrat Z, DL kuadrat, sorry, kuadrat NZ. Nah, omeganya itu kan tadi sama apa namanya? Ini ya. Oh ini, sorry. Ini sama dengan V per R. Jadi ini langsung bisa kita tuliskan. Ini bisa dicoret sehingga kita dapat persamaan yang ini. V kuadrat Z, DL kuadrat, tambah per, per R kuadrat. Oke, nah ini tetap persamaan osilasi biasa ya. Dan ini eh, karena ini V-nya konstan, ini berarti logikanya energi partikel sebetulnya nggak nambah ya. Jadi dia itu kayak dibiarkan aja osilasi di dalam gitu. Dibiarkan dia itu berputar di dalam. Asumsi misalnya nggak ada radiasi radiasi sinkrotron, jadi tidak ada energi bocor. Pokoknya partikel kan ada namanya storage ring ya kalau kalau nggak salah di sinkrotron itu. Jadi dia cuman dibiarkan di dalam ring penyimpanan dengan energi yang konstan gitu. Nanti sewaktu-waktu akan digunakan eh, di waktu lain misalnya ketika yang di sinkrotron utamanya itu sedang kosong gitu. Jadi disimpan dulu di storage ring, nanti kalau sudah akan dipakai tinggal dinyalakan apa namanya pembelok gitu supaya masuk ke bagian sinkrotron utamanya. Jadi di sini kecepatannya konstan. Kecepatan konstan berarti energinya kan nggak nambah. Atau sudah sangat ultra relativistik sehingga dia kecepatannya nggak nambah lagi. Oke, jadi solusinya ini kan eh, persamaan osilator harmonik biasa ya. Dan ini konstan. Terus ini adalah variabel apa namanya argumennya. Jadi ya solusinya secara umum adalah Z sama dengan ini langsung ya. Kalau mau ngecek ini solusinya atau bukan, bisa apa namanya dimasukkan ke sini, dicek apakah persamaannya tetap berlaku atau enggak. Oh iya, ini n pangkat setengah itu kepanjangan ya. Saya tulis K aja ya. Jadi KL per R tambah D sin KL. Oke, terus turunan pertamanya DZDL, jadi DZDL, Z itu sana, L itu sini. Jadi maksudnya DZDL itu misal di titik sini itu kemiringan ini berapa. Jadi di tiap titik kan ada kemiringannya ya. Jadi seberapa dia itu terdeviasi dari seberapa dia akan lebih terdeviasi dari titik yang setimbangnya gitu. Ini cos min sin AK per R sin KL R tambah BK per R cos KL per R.
Nah, kan ini persamaannya masih umum. Ada A, ada B gitu. Kita pengen dia jadi lebih khusus. Jadi kita mau tahu syarat apa namanya mau eh jadi kita pengen tahu nilai A dan B-nya kalau kita tahu posisi awal dan kemiringan awalnya. Jadi kita tahu syarat awalnya dan kita pengen tahu A dan B-nya itu berapa gitu. Jadi ya tinggal substitusi aja. Jadi sebentar, sebentar. Ini jangan dihapus ya, nanti lupa. Jadi misalnya jadi kita itu umpamanya ya sebetulnya nggak bisa benar-benar tahu secara prakteknya nanti sih. Ya paling nggak kita punya tebakan awal lah, partikelnya kira-kira awalnya itu ada di mana gitu. Jadi misalnya posisi awalnya Z0, yaitu L sama dengan 0 ya, sama dengan kita tuliskan Z0. Terus Z aksen 0 sama dengan eh ya gini doang. Terus kita bisa substitusikan, jadi L-nya sama dengan 0. Nah, ketika L sama dengan 0, Z sama dengan Z0. Jadi Z0 sama dengan A cos 0 tambah B sin 0. Jadi sin 0, 0 ya, cos 0, 1. Jadi Z0 sama dengan A. Jadi A-nya ternyata sama dengan Z0. Nah, B-nya berapa? B-nya kita bisa hitung pakai yang kedua. Jadi Z0 aksen sama dengan minus AK per R sin 0 tambah BK per R cos 0. Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapati bahwa Z0 aksen sama dengan BK per R alias B sama dengan Z0R per K. Itu ya. Jadi ini solusinya. Jadi nanti eh, A sama B-nya kita bisa ganti. Ini tulis di mana ya? Eh, Di kanan atas masih kosong, Mas. oh iya, iya. Oke, oke. Jadi kita bisa dapat langsung ya di buku juga ada, cuman kita turunkan aja lah ya. Z sama dengan Z0 cos KL per R terus tambah Z0R per K sin KL per R. Z, sorry, sorry. Z aksen atau DZDL itu sama dengan eh, apa ini minus Z0 K per R sin KL per R tambah Z0 aksen cos KL per R. Itu ya, Itu ini yang Z persamaan. itu harusnya plus Z0 aksen R per K berarti, Mas. Yang mana nih? Yang Oh, ini yang Z0, ya itu. Yang Z sama dengan. Harusnya Z0 aksen. Z0. Oh iya. Eh, B-nya, oh iya, iya. B-nya ini ya. B sama dengan Iya, Z0. Z0. aksen harusnya.
Z0 aksen tapi ya. Mhm. Oke, jadi ini persamaan geraknya untuk kasus melewati magnet. Nah, kita bisa tuliskan ini kan persamaan linier ya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks gitu. Ke tempat kos enggak ya. Nah, jadi yang sini saya hapus nggak apa-apa ya. Jadi eh maaf. Jadi ini itu bisa dituliskan kayak gini. Z aksen eh cos KL terus ini itu R per K sin KL yang ini itu minus K per R sin KL sini cos KL Z0. Nah, jadi sederhana ya. Apa namanya? Jadi ketika dia melewati magnet di sini ke sini gitu. Partikelnya awalnya ada di sini. Ini adalah Z0. Posisi posisi Z awalnya ya dari titik setimbangnya, dari titik equilibriumnya berapa. Terus Z aksen itu arahnya apa namanya eh, kayak seberapa jauh dia akan menyimpang gitu. Sama mungkin kecepatan awal arah Z-nya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kecepatan awal arah Z gitu. Terus ini adalah posisinya sesudah dia melewati magnet Z. Nah, gerakan posisi arah Z gitu. Kita bisa tahu dengan persamaan ini. Ini kalau dilihat secara mendatarnya ya, berarti misalnya di sini Z0, di sini Z. Mungkin dia kayak gini atau osilasi lain saya belum saya nggak tahu juga tergantung persamaannya. Dengan ini equilibriumnya misalnya di sini dari sini. Oke, cukup jelas ya. Nah, tadi ini kan komponen yang ada magnetnya. Jadi juga ada pembahasan terkait komponen yang tidak ada magnet. Nah, ini persamaannya ya. Sama tuh ya. Skala. Ah, ya, sama. Oke, saya hapus. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai straight section. Jadi yang non magnet itu di sini diistilahkan sebagai straight atau tempat lurus lah ya. No magnetic field. Nah, terus kan waktu mau masuk straight itu kan tempat masuknya straight itu sama dengan tempat keluarnya magnet ya. Jadi entry and displacement-nya dituliskan kayak gini. Atau di tempat itu tertulis tulisannya pakai Z2. Jadi mulai dari Z1 ini masuk magnet, ini keluar magnet. Nah, titik masuk keluar magnet ini sama dengan masuk straight. Nah, diasumsikan wajah magnet eh, tegak lurus dengan equilibrium. Sehingga tidak ada efek fringing field pada gerakan radial dan aksial. Fringing field itu eh, medan yang keluar, medan yang kebablasan ya.
Oke. Ketika melewati, jadi waktu melewati bagian straight, slope-nya itu tetap konstan alias ya kecepatannya sama gitu. Kecepatan arah z-nya sama, tapi displacement-nya bertambah secara linier ya kayak persamaan ini ya. Jadi misalnya kalau tidak ada gaya ya gampangnya kan x sama dengan v, sorry, 0 plus v 0 t, v sama dengan v 0. Gampangnya kayak gitu maksudnya. Jadi ini juga sama. Eh, S itu panjangnya, jadi ini bagian T-nya ya. Jadi S itu, jadi ini misalnya ini itu X sama dengan X0, T, V0. Di sini adalah V sama dengan V0. Jadi kalau bentuknya kayak gini, atau kayak gini lah ya, dalam dalam penulisan ini, maka dia bisa dituliskan dalam bentuk matriks juga kan. Jadinya Z3 ya, di titik ketiga, sama dengan, sorry, terus di ZDL-nya sama dengan Z-nya sama bagian sini 1. Terus ini bergerak sejauh S, jadi tuliskan perkaliannya S ini S. Terus sini 0 dan ini juga sama Z2. Jadi ini adalah eh, transfer matriks lah ya. Apa yang kedua. Jadi apa namanya, eh, untuk bagian yang magnet seperti yang di atas ini, tapi kalau bagian straight bentuknya seperti ini. Nah, satu sektor itu kita anggap sebagai satu magnet ditambah satu straight, gitu. Nah, ini satu sektor ya. Jadi one magnet, one straight section. Jadi satu 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 magnet dan satu straight disebut sebagai satu sektor. Nah, terus suatu jumlah integral, jumlah bilangan bulat dari bilangan positif lah ya, apa bilangan cacah, bilangan asli berarti nggak mungkin nol, lebih dari satu juga tapi dari identical sektor membentuk satu keliling penuh. Oke. Jadi maksudnya kayak tadi, gambar yang saya tuliskan terkait sinkroton sederhana itu ada 4 buah sektor dengan 4 buah magnet dan 4 buah straight. Nah, terus kalau satu sektor gimana? Itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi coba kita kerjakan bareng-bareng. Eh, jadi ini satu sektor itu dari Z1 ke Z3 gitu. Nah, kita tahu bahwa Z3, sorry, Z3 aksen sama dengan, geser ya, bentar. Nah, dari Z3 ke Z3 aksen. Jadi yang pertama itu kan tadi dari ini ya, 1S01. Nah, ini Z2 kan. Z2-nya kita substitusi pakai ini. Jadi cos KL per R, R per K, sin KL per R, minus K per R, sin KL R, cos KL per R.
Z1, Z1 aksen. Tuh. Nah, jadi karena ini perkalian matriks ya gampangnya kita bisa ringkas gitu dari dua dua operasi matriks ini jadi satu operasi matriks dengan tinggal mengalihkan dua operasi tersebut. Jadi yang pertama kita punya panjang ya cos L per R min SK per R sin K S. Ingat ya S itu panjang straightnya berapa. Terus yang di bawah minus KR sin KL per R. Terus yang sini juga panjang. eh, R per K sin KL R tambah cos KL per R. Yang di bawah langsung cos KL per R. Nggak kelihatan ya. Ya, tapi intinya ini satu section itu bentuknya seperti ini. Dan asal kita sudah tahu panjang straightnya berapa, terus kita sudah tahu jejari equilibriumnya berapa, terus kita juga sudah tahu field indexnya di magnet itu berapa. Asumsinya field indexnya mestinya konstan ini berarti. Nah, asumsi field indexnya konstan itu, maka kita sudah bisa tahu nilainya Z3 setelah melewati satu sektor ya, satu magnet dan satu straight. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini kan identik ya tadi tadi argumennya di buku ini asumsi sih. Asumsinya di buku ini bahwa setiap sektor ada satu akselerator punya n sektor, satu akselerator memiliki n buah sektor. Oke, ini asumsi pertama. Setiap sektor identik asumsi yang kedua. Jadi nggak ada misalnya bending magnet yang satu jauh lebih kuat daripada yang lain, field indexnya berbeda gitu, nggak ada ya. Jadi sini semuanya dianggapnya identik. Field indexnya sama, eh, panjang straightnya sama, semuanya sama. Jadi kalau ada 4 buah, kita hanya perlu mengalihkan ini 4 kali. Nah, misalnya, jadi di sini ya. Eh, jadi misalnya ini disebut Z ya. Jadi jadi vektor yang ini vektor kan, apa namanya? Dia independen Z3 dan Z3 aksen independen kita bisa anggap dia vektor yang saling ortogonal kok yang komponennya ortogonal gitu. Eh, terus jadi Z3 sama dengan MZ1, M-nya itu ini yang ungu yang tadi persamaan agak panjang tadi. Nah, jadi ini sorry. Ya ya dituliskan pakai ZS lah ya. Sembarang aja itu. Ya Z3 sama ZS itu sama maksudnya. Nah, terus eh jadi maksudnya di sini tuh apa? Kalau jadi kita bisa tuliskan beberapa checkpoint gitu ya. Jadi ini titik 1, titik 2, misalnya ada 4 yang gampang. Satu, ini satu S itu, jadi ini Z1, ini ZS. Nah nanti ini jadi Z2S. Ini ya.
Z2S. Jadi untuk mendapatkan ZS dari Z1 kita kalikan dengan satu matriks yang terkait dengan dinamikanya partikelnya, dinamika di bagian aksialnya ya. Dari sini. Nah, terus setelah itu dari sini ke sini juga sama dikalikan matriks M lagi. Yang beda dengan sini-sini itu apa adalah titik apa namanya syarat awalnya. Jadi pertama tadi syarat awalnya Z1, yang ini syarat awalnya ZS. Tapi matriksnya tetap sama. Nah, jadi kalau dari Z1 ke Z2S berarti kan matriksnya dua kali kan. Ini matriks M, ini juga matriks M, juga sama. Ini matriksnya M juga, ini matriksnya M juga. Berarti ini enggak nanti setelah eh, di apa namanya posisi yang sama itu bukan berarti azimutnya sama ya, tapi di titik checkpoint yang sama gitu. Jadi di apa ya parameter yang sama ya misalnya L-nya sudah sama lagi balik ke parameter longitudinalnya udah balik lagi ke titik awal. Itu sama saja dengan kita ngasih Z1 dikalikan M 4 kali gitu. Jadi misalnya ZF lah ya, satu satu circumference gitu sama dengan M M M M Z1 sama dengan M pangkat 4 Z1. Nah, kalau ada N sektor ya berarti ZF sama dengan, nah oke. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Ini kan kita mau tahu stabil atau enggaknya ya. Sampai sekarang kita masih belum bahas tentang stabilan. Nah, jadi kalau ini di storage ring, bisa jadi partikelnya itu muter sampai 10 pangkat 5 kali gitu. Misal gitu muteri apa akselerasi sinkrotronnya sampai 10 pangkat 5 kali, 10.000 kali. 100.000 kali. Sehingga Bentar, Mas. Eh, ya, ini waktunya udah mau habis. oh iya ya. Oke oke, Habis ini berarti Mas Safi pakai yang punya bikin. saya. Oke. Oh iya ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Lanjut di punya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.